Ya, baik Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, yang ingin lebih tahu dalam lagi atau yang ingin merespon nantinya setiap kebenaran firman Tuhan, boleh mengirimkan pesannya ke nomor 0853 105 19177 atau 021 50 111 477, atau dapat mengirimkan SMS-nya ke nomor 0857 163 77977. Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan waktu saya persilahkan. Baik Sobat Prestasi, pesan Tuhan tadi kepada saya pada saat saya masuk di tempat ini di studio. Apa yang Tuhan pesankan yaitu Tuhan ingatkan kembali bahwa sebetulnya Roh Allah itulah yang memberikan kepada kita hidup, dan otomatis semuanya akan menghidupi semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Coba kita lihat dulu di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63 dan 68. Di sini ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan meminta supaya kita tidak mengecilkan itu yang disebut Roh Allah. Silakan baca. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 68, demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Terus 68. Dan ayat 68 yaitu jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, Sobat Prestasi, yang Tuhan maksudkan dalam firman ini, jangan kita seringkali terpuruk dengan adanya masalah. Engkau sedang dikuasai oleh roh dunia. Kenapa saya terima firman ini? Pada saat saya di studio dan masuk di studio, Tuhan baru berbicara. Karena pagi-pagi tadi Tuhan berbicara tentang roh yang najis. Apa maksudnya roh najis itu? Roh najis itu ternyata manusia mengaku-ngaku Allah atau sudah didoktrin oleh ular pada saat zaman Adam itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Sehingga turun-temurun dosa ini menganggap manusia dirinya benar, paling benar, menganggap manusia diri mampu, merasa diri punya kuasa, merasa diri hebat, lebih baik daripada yang lain. Itulah yang disebut menajiskan nama Tuhan. Kemarin Tuhan menyampaikan kepada saya supaya namaku tidak lagi dinajiskan. Dan Tuhan memberikan firman kepada saya bahwa Tuhan akan menyatakan, ya kita lihat dulu di Yeskiel pasal yang ke-20, menyatakan kekudusannya kepada kita, menunjukkan kekudusannya kepada kita. Yeskiel pasal 20 kita lihat, supaya nama Tuhan jangan dinajiskan oleh kita semua. Ya, Yeskiel pasal yang ke-20 kita baca. Yeskiel pasal 20 ayat 9. Ayat 9. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Ini sangat dalam. Tuhan katakan, kenapa Tuhan, apa maksudnya menajiskan nama Tuhan? Ya, ia manusia merasa diri benar dalam pikiran, dalam hatinya. Itu sudah menajiskan nama Tuhan. Masa Allah disamakan dengan manusia? Siapa manusia? Itulah yang dikatakan oleh ular kepada Hawa pada saat itu, seperti yang diucapkan Raja Tirus. Ya, kita lihat di dalam Yeskiel. Inilah yang disebut, ini yang harus diakui Sobat Prestasi. Kalau kita ingin dibersihkan oleh Roh Allah, ya, jangan kita dengan logika kita yang berjalan, tetapi minta Tuhan terangi seluruh, biarlah terangmu itu datang atas kami. Ternyata Tuhan katakan kepada saya, Tuhan ajari saya berdoa, Tuhan engkau nyatakan dirimu kepada saya, Tuhan nyatakan kekudusanmu kepada saya. Ternyata Tuhan memberikan kepada saya
berapa hal yang Tuhan sampaikan kepada kita yang menyebabkan saya diterangi, pikiran saya diterangi, sehingga saya selama ini manusia tertipu. Kenapa? Di dalam pikirannya sudah mengaku-ngaku diri Allah. Itulah yang dimasukkan oleh iblis, oleh ular kepada pikiran manusia. Kita lihat di dalam kitab Yeskiel dulu. Yeskiel Pasal 28 ayat yang kedua. Yeskiel pasal 28 ayat 2, demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Amin. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, Ya. aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Itulah hati dan pikiran manusia sudah dipenuhi dengan kata-kata pembohong tadi. Manusia mengaku-ngaku Allah. Itu yang Tuhan katakan dalam kitab Hukum ke-10 itu. Jangan ada Allah lain di antaramu. Nah, itulah yang menyebabkan manusia itu merasa satu, merasa diri benar, memiliki sifat yang egois, egosentris, yang menganggap dirinya mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan bisa. Itulah muncul sifat-sifat daripada Lucifer, muncul sifat-sifat Tirus, muncul sifat-sifat iblis yang mengatakan aku itu paling benar, orang itu salah, stop untuk menghakimi. Kalau orang masih bisa atau keluar dari kata-kata mulutnya mengatakan bahwa si A, si B itu begini begono, berarti orang itu masih ada sifat-sifat Lucifer alias kesombongan, merasa diri benar tadi. Kalau kita rendah hati, kita tahu saudara kita lemah, tidak lagi menghakimi. Kita lihat saudara kita atau orang yang menyakiti kita, tidak lagi kita mengumpat, atau kita ganti membalas jahat dengan jahat. Dan tidak lagi mengambil keputusan, udahlah, saya nggak usah lagi lah bergaul dengan mereka. Itu namanya kesombongan. Itulah sifat-sifat iblis. Itulah yang disebut roh-roh dunia lah yang lemah dan miskin. Sedangkan Tuhan mau menguasai setiap kita. Itu sebabnya dari hari lepas hari saya tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang aku harus lakukan supaya aku bisa taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan jawab, datanglah terangmu itu dalam hidup saya. Tadi dari sepanjang jalan tadi Tuhan ngomong, mulai kemarin, roh najis Tuhan, ya Tuhan Yesus. Roh najis itu mengatakan bahwa aku adalah Allah. Kenapa Tuhan katakan berhala? Ya, yang menjadi berhala itu dirimu sendiri, yaitu kedaginganmu yang harus dituruti. Itu yang disebut menyembah berhala, sama dengan roh keserakahan. Inilah yang menyebabkan manusia, kenapa berkatnya terhenti, kenapa masalah terjadi, karena sudah muncul sifat-sifat iblis yang egois dan egosentris. Kesombongannya, keangkuhannya, enggak merasa perlu mengakui Tuhan, itu angkuh. Aku jadi Allah untuk masalah, bisa menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Kalau enggak terkutuklah mengandalkan manusia, lari kepada manusia, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ini sifat-sifat yang harus dibersihkan. Itulah yang ada dalam daging manusia. Juga manusia dikuasai roh-roh seperti ini. Roh kebencian, roh kepahitan, roh percabulan, roh kenajisan. Yang jelas, najis itu adalah menyamakan diri sama dengan Allah. Dalam segala hal, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tingkah laku. Dan Tuhan tadi menyatakan dirinya kepada saya, dan terang itu menerangi mata rohani saya. Tuhan katakan seperti ini, sampaikan kepada umatku, kata Tuhan, roh Allah itu dicurahkan di dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita, untuk menghapuskan, mentahirkan dari roh-roh najis. Dari apa? Dari perkataan yang merasa diri benar tadi loh, ya, merasa dirinya Allah tadi, merasa diri mampu tadi, yang sifat angkuh, congkak, sombong, itu semua roh najis di hadapan Tuhan. Karena apa? Menyamakan diri sama dengan Allah, menempatkan diri sama dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan minta di dalam roh jiwa kita diperbaharui. Kenapa? Supaya semua roh najis itu diperbaharui dengan cara bagaimana, Bu? Di dalam kitab Yeskiel yang mengatakan demikian. Kita lihat Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Ya, Tuhan akan mentahirkan dari segala kenajisanmu. Tuhan akan memberikan rohnya, membahari roh dan jiwa kita. Ya, silakan baca. 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27.
Ya, demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Amin. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Rohmu harus diperbaharui, kata Tuhan. Ya, aku akan memberikan roh yang baru. Ya. Kenapa harus diperbarui roh kita, hati kita, pikiran kita? Karena sudah didoktrin oleh iblis, baik pikiran maupun hati menempatkan diri sama dengan Allah. Itu namanya menajiskan nama Tuhan. Menajiskan nama Tuhan itu mengaku-ngaku benar, mengaku-ngaku Allah tadi. Itulah yang Tuhan nggak mau. Pesan Tuhan yang mulai tanggal 10 ya, 2 hari lalu. Yang pertama Tuhan berpesan, Tuhan nyatakan pribadimu kepada saya. Ya. Tujuannya apa Tuhan? Supaya saya berdoa seperti yang Tuhan nyatakan ini kepada saya. Supaya Tuhan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang ada dalam diri kita. Yang kedua, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup saya. Tujuannya apa? Di dalam Yehezkiel 39 ayat 13. Itu tujuannya Tuhan. Kita lihat Yehezkiel pasal 39 ayat yang ke-13. Tuhan menyatakan kemuliaan dalam diri kita. Boleh dibaca ya? Ya, Di kemuliaannya kepada kita. Silakan baca. Yehezkiel pasal 28 ayat 2. 22. 22 demikian firman Tuhan. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Amin. Inilah yang saya andalkan, bahwa kita semua itu tidak mampu untuk mentaati firman Tuhan. Tetapi saya diajari Tuhan berdoa berapa hal ini, yang 5. Bahkan Tuhan sampai menyatakan kekudusannya, menunjukkan kebesarannya. Karena tujuan supaya apa? Supaya mata hati kita diterangi. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya apa tadi? Supaya setiap kedagingan kita yang berperang melawan kedagingan kita adalah Tuhan Yesus. Tadi ya, aku akan menjadi lawanmu hai Sidon. Siapa itu Sidon? Sidon Tirus itu sama iblisnya. Jadi itu yang menguasai manusia daging selama ini, rohnya ada di dalam manusia daging. Itu sebabnya roh manusia harus diperbaharui. Kata Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Yehezkiel 18 ayat 31. Kalau di Efesus itu pasal 4 ayat 23. Ya, kita buka dulu Yehezkiel 18 ayat 31. Yehezkiel 18 ayat 31. Yehezkiel 18 ayat 31 demikian firman Tuhan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi itu yang Tuhan minta apa? Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Berarti roh manusia itu apa? Roh najis, roh keji, roh cabul, roh pembohong. Jadi dikatakan perkataan Tuhan, ya, roh dikatakan di sini adalah perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bahwa dikatakan ayat yang tadi Yohanes 6 itu tadi mengatakan rohlah yang memberi hidup, dan perkataan Tuhan itu yang Tuhan katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Jadi supaya kita hidup kembali, roh kita harus diperbaharui. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu roh kita yang harus diperbarui supaya kita peka suara Tuhan. Siapa yang mengetahui roh Allah selain daripada roh Allah itu sendiri? Demikian juga siapa yang mengetahui roh manusia kalau enggak roh manusia itu sendiri? Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, bahkan juga Bible TV, pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kembali lagi Tuhan mau rohnya. Tapi ingat, langkah yang pertama kalau kita ingin diperbaiki roh kita, mintalah kepada Tuhan tadi. Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada saya.
Karena di 1 Yohanes pasal 3 itu ayat yang ke-8, Tuhan membinasakan perbuatan iblis. Bahkan yang berikutnya juga tadi dikatakan Tuhan membinasakan apa? Sidon yang menjadi lawannya Tuhan. Jadi kalau kita menghadirkan Roh Kudus itu sama dengan kita mengizinkan, mempersilakan Tuhan yang berperang ganti kita, menyingkirkan roh-roh yang menguasai roh manusia, yaitu roh dunia yang lemah dan miskin itu. Itulah yang harus disingkirkan dari dalam diri kita. Yang bisa itu hanya satu, Yesus Kristus Tuhan, Roh Allah itu sendiri. Silakan buka di dalam Efesus 4 ayat 23. Ya. Efesus 4 ayat 23. Ya. Demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Oke. Pikiran dan roh. Karena apa? Karena tadi pikirannya si iblis, hikmatnya iblis, pengertiannya iblis itu mengatakan bahwa dengan hikmatmu dan pengertianmu, ya, kamu memperoleh kekayaan dan memperkaya diri dan seterusnya. Kamu pandai berdagang dan seterusnya. Itu tirus. Dan itu Tuhan nggak mau itu ada di dalam jiwa manusia, pengertian manusia, hikmat manusia. Daging itu ada racunnya yang disebut racun egois. Racunnya itu adalah egosentris. Kalau masih ada tirus-tirus itu semua babel-babel semua ada di dalam jiwa manusia, hati manusia, roh manusia. Siap-siap aja Tuhan rendahkan serendah-rendahnya. Karena barang siapa meninggikan di kitab Yesaya 2, itu sudah saya sampaikan 2 minggu atau 4 minggu lalu, bahwa Tuhan sedang menundukkan orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang congkak, akan ditundukkan oleh Tuhan, akan direndahkan dan seterusnya. Sekarang Tuhan mau Dia dinomorsatukan dalam seluruh segi hidup dan kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan pesan, bertobatlah dan muliakanlah Tuhan. Artinya harus Tuhan yang nomor satu, bukan yang lain, bukan yang ada di bumi ini. Dan itulah yang menjadi pesan Tuhan atas kehidupan setiap kita, supaya roh najis itu dikikis. Tadi ya Yeskel 36 ayat 25 sampai 27, bahwa Tuhan mentahirkan kita dari berhala-berhala. Itu apa? Tuhan akan mentahirkan kita dari roh keserakahan. Tuhan membersihkan kita dari roh kenajisan. Apa enggak najis? Itu sebetulnya identik dengan kecongkaan, kesombongan, keangkuhan. Karena apa? Di situ orang mengandalkan kekuatan sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Angkuhnya apa? Nggak perlu mengakui Tuhan ketika ada masalah. Yang diakui, yang digede-gedein, itu masalah. Yang congkak, manusia mengandalkan kekuatan sendiri, dan seterusnya. Dan Tuhan nggak mau seperti itu. Mari kita sama-sama, apa yang Tuhan sampaikan saat ini, responi. Tuhan menunjukkan kekudusannya. Ya, Tuhan juga menunjukkan, dikatakan di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke 38 ayat 16 sampai ke 23. Tuhan menunjukkan kekudusan. Tolong dicatat sobat prestasi, saya akan ulangi. Tuhan menyatakan dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 8. Itu yang Tuhan menyatakan diri kepada kita. Terus kemudian Ibrani 9 ayat 26 dan seterusnya. Nanti sobat prestasi yang kurang jelas bisa hubungi di nomor telepon saya. Nanti saya akan sampaikan semua ayat-ayat yang menunjang tentang doalah seperti firman ini. Terus dampaknya apa? Kalau saya minta supaya Tuhan menyatakan diri kepada kita, tadi sudah dijelaskan salah satunya, maka Tuhan yang akan melawan roh-roh manusia yang menguasai, yang mencengkeram manusia selama ini, yaitu roh keegoisan, roh pelit, roh tamak, roh semua itu akan diperbaharui oleh Tuhan. Yang pertama sebetulnya yang harus diperbaharui itu roh kenajisan tadi, dan roh keserakahan yang menyembah berhala tadi, berhala-berhalamu. Dan itulah yang mengaku-ngaku Allah itu adalah semua raja-raja iblis yang sudah jatuh di bawah kuasa, istilahnya sudah memberontak, yang sudah dilempar ke dunia orang mati. Disitulah dia itu ada di dalam roh manusia, yang 2 minggu lalu sudah saya sampaikan. Roh itulah yang disebut roh najis, karena semua raja-raja itu nggak ada yang mengaku-ngaku dirinya itu bahwa iblis, nggak ada, tapi dia mengatakan aku adalah Allah. Jadi itulah yang mencengkeram manusia
bukan hanya pada akhir zaman, dan bahkan akhir zaman ini semakin getol, manusia membunuh manusia, kebencian, dan manusia lebih mengasihi diri sendiri karena rohnya itu belum diperbarui. Ya, itu harus diakui terlebih dulu, ya Tuhan, roh manusia dagingku dipenuhi dengan roh najis, ya, sehingga manusia mentaati apa yang dikatakan oleh roh yang ada di dalam roh manusia yang najis itu, ya, diikuti kata-kata roh najis itu, yaitu menghakimi, merasa diri benar, menuduh orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang sesama, dan seterusnya. Karena ada di dalam dirinya itu merasa diri hebat tadi, rohnya merasa hebat, lebih baik daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain. Dan itulah perlu dibersihkan supaya kita hidup menurut jalan atau ketetapan Tuhan. Itulah jawaban doa saya juga. Karena itu Tuhan, aku mau taat dan setia. Ternyata kita harus membuang semua roh-roh yang bertentangan dengan Tuhan, yang disebut roh dunia. Di antaranya adalah roh dunia yang lemah dan miskin. Kalau dikatakan semua yang berasal dari dunia, apa? Tolong dicatat, Sobat Prestasi, di Kolose pasal 3 ayat 5 dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita lihat dulu. Inilah roh-roh yang menyebabkan manusia itu takluk, ya, mau-maunya diperintah oleh iblis. Ya. Silakan buka. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Iya, oke. Demikian juga yang ada di dalam kitab Efesus 5. Jadi apa tadi? Percabulan, kenajisan, itu penyembahan berhala. Itu yang ada di dalam roh manusia daging. Ya, kita lihat dulu di dalam kitab 1 Yohanes 2 aja, ayat 15 sampai 17. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke 17. Semua yang berasal dari dunia apa? Coba kita lihat. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah yang kita harus akui di hadapan Tuhan. Ya, ada roh yang disebut roh dunia, roh-roh dunia. Ya, dikatakan roh dunia yang lemah dan miskin. Kalau di Galatia pasal 4 itu ayat 8 sampai 10. Karena apa? Manusia takluk kepada roh dunia, masih ikut-ikutan, masih gampang terpengaruh dengan situasi. Kalau yang satunya marah, satunya ikut marah, suaminya marah, istrinya ikut marah, itu namanya belum dewasa, sekalipun sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Tapi orang gampang tersinggung itu masih dikuasai oleh roh-roh dunia itu. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita semua, mintalah Tuhan nyatakanlah supaya roh kepahitan, roh kebencian itu sirna dalam diri kita. Kepahitan, kebencian karena dasarnya merasa diri benar. Kamu yang salah, you yang salah, kakakku yang salah, adikku yang salah, aku benar. Iya, tetapi di dalam rohmu yang tersembunyi, dengar baik-baik, ada roh kepahitan itu, yaitu ada roh-roh kebencian itu tersembunyi. Makanya jangan kita mendirikan kebenaran sendiri. Itu sebabnya kita butuh Tuhan menerangi hati kita dengan cara doanya adalah, yang pertama adalah Tuhan nyatakan dirimu kepada saya, yang kedua nyatakan kemuliaanmu Tuhan kepada saya. Ya, Yesaya 66 ayat 5 nyatakan kemuliaannya. Tuhan tunjukkanlah kekudusanmu kepada saya. Tuhan tunjukkanlah Tuhan kebesaranmu kepada saya. Yesaya 38 ayat 23. Terus Tuhan nyatakan lagi, Tuhan nyatakanlah kekudusanmu di dalam kehidupan kami kepada saya. Terus kemudian yang terakhir tadi, Tuhan nyatakanlah apa?
nyatakanlah namamu, ya tadi di Yeskiel pasal 20 ayat yang ke-9, ya. Nyatakanlah namamu yang kudus itu, yang besar itu kepada saya. Supaya apa? Supaya, coba kita lihat ya. Lagi. Yeskiel 20. Yeskiel 20. Lagi. Ayat 9. Ayat 7 dan 9. Ayat 7 dan 9. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Ayat 9. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah. Yeskiel 39 ayat 7. Yeskiel 39. Iya, ayat 7. Ini lebih jelas lagi. Yeskiel pasal 39 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Amin. Ini tadi ya, nama. Ini pada saat saya menulis firman ini, Tuhan bicara. Apa maksudnya Tuhan namamu dinajiskan? Yang seperti apa dalam perbuatan saya? Itulah tadi Tuhan memberikan tahu ketika saya mencatat firman ini dari ayat 39 tadi, Pak, ayat 7 ini. Dan juga Yeskiel 20 tadi, Tuhan ngomong. Manusia yang merasa dirinya hebat, benar, paling bisa, paling cantik, paling dan seterusnya, paling sendiri, fokusnya hanya cuma egosentris tadi. Itulah yang disebut najis. Oh, begitu ya Tuhan. Ya, karena masa aku disamakan dengan manusia, kata Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pewahyuanmu. Itu sebabnya sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Ya. Ketika kita disakiti, ketika orang lain mengecewakan kita, karena saya tanya sekarang, berapa kali kita sehari mengecewakan hati Tuhan? Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Yohanes 8 itu 37. Sudahkah firman itu mendapat tempat? Bukankah firman itu kau bunuh? Artinya manusia tidak taat kepada firman Tuhan. Karena rohnya adalah roh masih iblis tadi. Rohnya masih najis tadi. Sehingga manusia tidak mau taat, yang disebut kasihlah musuhmu, berikanlah dia makan kalau dia lapar itu. Itu belum bisa taat, karena rohnya masih najis. Rohnya itu yang harus diperbaharui. Dan doalah seperti firman Tuhan tadi yang dikatakan, perbaharilah rohku Tuhan dan hatiku. Seperti Daud berdoa seperti ini. Supaya kita kuat ketika kita dihadapkan dengan orang yang nyebelin kita. Ya, di dalam Mazmur pasal 51 tadi ayat yang ke-12 ya. Kita lihat. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Ayat ke-12 demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Dengan roh yang teguh. Jadi supaya kita nggak anggot-anggotan, ikut-ikutan orang nyakiti kita. Ya Tuhan, itu sesungguhnya roh kebencian, roh pembunuh itu buang dulu. Diganti roh kebenaran. Karena Tuhan katakan perkataan Tuhan itu adalah perkataan hidup, atau roh dan hidup. Dikatakan yang berikutnya adalah perkataan Tuhan adalah perkataan hidup yang kekal. Kenapa manusia tidak mampu memasukkan firman dalam pikiran dan hati? Karena manusia sudah pertama kali dari Hawa Adam itu sudah perkataan ular yang sudah mendominan seluruhnya roh manusia daging, sehingga manusia disuruh benci satu sama lain itu cepat banget. Coba disuruh kasih musuh, nangis dulu baru bisa mengasihi musuh. Ya, aku susah untuk mengampuni. Iya, memang kamu nggak mampu, tapi roh Allah, firman Allah, perkataan Allah harus masuk dulu di dalam roh kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, baru kita mampu mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi tanpa Tuhan itu bohong. Ya, itu bohong. Tapi kita butuh adanya roh Allah. Makanya tadi perbaharuilah batinku, kata Raja Daud.
bisa, bila perlu itu dipakai doa untuk kita yang punya kecewa, sakit hati, kepahitan, dendam. Ya, itu Mazmur 51 itu lo pakai doa. Dan juga tadi dikatakan minta Tuhan, aku menghauskan rohmu, karena itu pesan Tuhan. Pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan air jernih atau mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Sekarang yang respon aja itu yang menerima roh Allah. Seperti yang saya kemarin 2 hari lalu, Tuhan, kenapa Tuhan kau harus menyatakan diri? Ya, karena manusia tidak mampu menyucikan diri atau dibersihkan dengan kekuatan manusia itu sendiri. Manusia pun tidak mampu mengasihi Allah dengan baik-baik. Ya, pada saat Yohanes 8 itu disampaikan keturunan Abraham, ya, di situ dikatakan dia nggak mampu melakukan kehendak Tuhan, tidak mampu mengasihi Tuhan karena dia membunuh firman Tuhan. Karena yang ada dalam pikiran itu, bukti manusia itu di dalam pikirannya, di dalam rohnya, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kalau Tuhan katakan kota itu penuh dengan hutang darah, artinya apa? Di dalam hati manusia itu penuh dengan pembunuhan. Roh kebencian itu sama dengan roh pembunuh. Itu yang saya akui kemarin, yang Tuhan tegur melalui mimpi juga, bahwa saya lihat kuali itu, kuali kok karatan. Maksudnya apa Tuhan? Itulah yang Tuhan jelaskan dalam firman-Nya. Pada saat saya koreksi diri, Tuhan ngomong, di sini loh maksudnya. Manusia itu seringkali menyimpan kesalahan orang lain itu sampai bertahun-tahun. Itulah yang disebut hutang darah. Artinya apa? Firman disuruh mengasihi musuh, yang dilakukan membenci musuh. Itu perlunya ada pembaruan. Jangan dengan kekuatan sendiri, kita nggak akan mampu. Amin. Karena roh manusia itu isinya semuanya membunuh terus, benci terus. Ya, makanya Tuhan minta kita diperbaharui. Tuhan minta kita itu menghauskan, minta Tuhan nyatakan pribadimu, nyatakan kebesaranmu, nyatakan Tuhan namamu yang kudus itu kepada saya, supaya jangan nama kita yang ingin ditinggikan, cari pujian, cari kehormatan dari manusia. Semuanya itu kalau kita pelayanan dasarnya hanya cuma ingin dipuji, tinggalkan itu pelayanan, nggak ada guna. Mending kita cari Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Itu ada guna di hadapan Tuhan, tanpa motivasi apapun. Dengan baik-baik. Pelayanan jangan didasari dengan motivasi apapun bentuknya. Tinggalkan itu dulu, berbenah diri dengan Tuhan dulu. Perbaharui roh kita dan jiwa kita. Supaya apa? Benar-benar murni pelayanan itu di hadapan Tuhan. Itu sangat dihormati oleh Tuhan. Kenapa? Perlu ada pembaharuan dalam hidup kita. Jangan kita langsung, aku daripada, jangan ya. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Ya. Kita harus dipenuhi dengan roh kebenaran, bukan roh iblis, bukan roh yang menyesatkan. Di dalam roh kita harus diperbarui dari hari ke hari. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 4. Di dalam hati kita, kenapa kok ada roh kebenaran? Iya, di dalam roh manusia itu penuh perkataan dusta, penuh dengan perkataan ular tadi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang saya ambil adalah roh kebenaran. Yang maksudnya Tuhan yang harus diperbaharui dalam roh kita adalah bukan lagi perkataan ular itu. Karena tadi di dalam Yohanes, perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Berarti di situ ada roh dari perkataan ular, itulah pembohong itu. Makanya manusia itu dikuasai oleh si pendusta ini. Dikatakan dalam Yohanes tidak hidup dalam kebenaran. Ya, karena rohnya belum dibenarkan. Rohnya belum diakui sehingga Tuhan belum membenarkan. Makanya jangan merasa diri benar tadi. Kalau orang yang tidak merasa, kalau orang merasa diri benar di situ, rohnya belum dibenerin itu, belum dibenarkan itu. Karena apa? Belum ada pengakuan. Kita perlu mengakui dosa dan roh Tuhan siap untuk membarui kita. Darahnya itu yang siap untuk menyucikan setiap kita. Simple. Yang Tuhan sampaikan saat ini adalah Tuhan mau roh
hidup dipimpin oleh roh. Berarti dikatakan orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ciri-cirinya anak Allah kayak mana? Tidak ada hidup kebencian loh. Ya, kalau kita masih hidup ada kebencian, itu belum anak Allah itu. Anak siapa itu? Ya, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Satu anak pembohong, karena rohnya masih dipenuhi dengan pembohong. Nih kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20 sampai 21 boleh ya. Ya, demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Ayat 16 boleh dibaca. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, inilah anak Allah. Hidupnya dikuasai oleh roh kasih, oleh Allah Bapa. Amin. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7 juga mengatakan, ayat 7 dan ayat sampai ayat yang ke-10 boleh dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Sampai dengan 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, stop dulu di sini. Seringkali kita ngaku-ngaku aku mengenal Allah. Oh, saudaraku belum mengenal Allah. Saya tanya sekarang, cek receknya, sudahkah kita mengasihi saudara kita? Sudahkah kita mengasihi, nggak usah saudara deh, ya, mengasihi orang tua kita ataupun kakak kita ataupun yang lain yang menyakiti kita? Itu pertanyaannya. Kalau masih belum, buang semua pendusta dalam diri kita. Diakui dulu, roh pendusta itulah roh maut itu. Itulah perkataan ular itu yang sudah nyusup di dalam manusia sejak zaman Hawa Adam. Itu sebabnya kenapa pesan Tuhan hari ini diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Termasuk hati kita pun diperbaharui oleh roh. Minta Tuhan. Karena dosa itu nempel di dalam darah daging. Dosa itu bersarang di dalam roh darah daging manusia, ya, yang sudah ditempati oleh perkataan dusta iblis. Makanya nggak usah sekolah pembohong, dengan otomatis manusia pandai berbohong. Ya, ayat yang ke-8-nya, silakan. Ayat ke-8 demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, ini firman yang mengatakan, jangan ngaku-ngaku kenal Allah kalau masih ada kebencian. Halo? Terus. Sebab Allah adalah kasih. Terus. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jadi kita memang nggak mampu mengasihi musuh, nggak mampu mengasihi orang yang menyakiti kita, yang berkhianat kepada kita. Itu sebabnya kita butuh, ya Tuhan, di dalam roh saya ada roh pembunuh. Kata Yohanes 8 ya, ayat 37 sampai 44 itu. Ya, di dalam manusia itu sudah ada roh pembunuh, ada roh kebencian. Karena dari awal mulanya Hawa itu tidak lagi mentaati firman Tuhan. Dari situlah pembunuh firman itu terus merajalela. Jadi kalau kita baca firman, jangan asal baca seperti baca koran, tetapi kita baca firman itu harus kita dengan kata-kata, ya Tuhan, aku belum hidup dalam kebenaran, jujur aja ngakui. Karena dikatakan juga, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi orang yang mentaati firman itulah baru disebut ada di dalam Kristus dan mengenal Kristus. Kalau masih belum menjadi pelaku firman, itu masih perlu proses, perlu kita diperbarui, perlu ada pertobatan, perlu ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan.
Jangan kita tertipu nantinya. Aku sudah melayani, aku sudah mengusir setan, aku sudah bla bla dan seterusnya. Loh, Tuhan menuntut kita, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana orang yang dikenal Tuhan? 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal Tuhan. Artinya orang yang taat kepada Allah, kepada roh Allah, baru disebut kenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Satunya juga merasa, istri merasa diri benar, suaminya merasa diri benar. Ini iblis di tengah-tengahnya. Ya, kata-kata ini, perkataan Allah itu adalah hidup kekal. Kamu jangan ikuti kata-kata iblis, karena kamu disakiti maka kamu harus ganti nyakiti. Itu namanya bukan dari Tuhan, itu rohnya yang lain itu. Ini firman Tuhan yang sedang disampaikan. Tuhan menghendaki kita semua memiliki roh Allah yang penuh kasih tadi. Roh kita harus diperbaharui. Harus ada pengakuan, harus ada pertobatan. Karena Tuhan gak akan bersihkan dalam diri kita kalau kita tidak ada pengakuan di dalam diri kita. Ngomong manusia lemah, Tuhan. Saya tidak mampu, Tuhan, untuk mengampuni suamiku atau mengampuni istriku. Tapi aku mau, Tuhan. Itu yang disebut kerendahan hati. Itulah yang disebut, ya Tuhan, rohku, hatiku itu penuh dengan kenajisan. Pikiranku dipenuhi dengan kenajisan. Ngomong dengan Tuhan. Dan aku membutuhkan, Tuhan, roh yang baru, air yang jernih itu, Tuhan, untuk membersihkan semua bentuk kenajisan yang menajiskan namamu, yang merasa diri aku benar, Tuhan. Ngomong di hadapan Tuhan seperti itu, supaya roh itu membaharui. Roh Tuhan membaharui roh kita yang dipenuhi dengan kenajisan itu. Kenapa orang bisa saling membenci? Karena masing-masing merasa diri benar. Kenapa susah mengampuni? Karena engkau merasa dirimu benar. Itu hatinya iblis, itu hatinya Tirus tadi. Itulah pikiran daripada iblis yang harus diperbarui juga. Keluar dari kebencianmu. Ini pesan Tuhan. Saya ulangi lagi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bisa menjadi penurut Allah ketika rohnya diam di dalam kita. Harus buang roh kebencian dulu, roh najis tadi dibuang dulu, baru diam di tengah kita. Itulah pesan Tuhan. Kata Yeremia 7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Tapi ayat 3 tolong dibaca. Yeremia 7 dulu ayat yang ke-3. Jadi cara untuk supaya roh Allah itu diam di dalam kita, ya, kita harus mengakui. Karena Tuhan katakan Allah setia, dan kenapa manusia susah mengakui dosa tadi yang angkuh tadi? Karena itu ada roh najis tadi yang merasa diri benar tadi, ya, nggak perlu mengakui Tuhan, nggak perlu mengakui berdosa tadi. Itu penipu kalau orang merasa diri nggak berdosa. Ya, silakan baca. 7 ayat 3. Yeremia pasal 7 ayat 3. Yeremia pasal 7 ayat 3, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Nah, baru Tuhan mau diam kalau kita masih najis. Makanya Tuhan harus mencurahkan akhir zaman ini rohnya besar-besaran kepada semua orang yang mau haus dan lapar akan roh Allah, supaya kita dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya Tuhan, rohku najis. Yang saya warisi dari Hawa itu, Tuhan, yang sudah mengaku-ngaku Allah, merasa diri benar, hatiku menempatkan diri sama dengan Allah, dan pikiranku juga, Tuhan, yang masih tidak bisa mengampuni. Itulah yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Setelah itu berdoalah seperti yang tertulis dalam Yeskiel 36 tadi ayat 25, dan Yesaya ayat 44 ayat yang ketiga, supaya diperbaharui roh kita, supaya Tuhan mencurahkan rohnya itu dengan seperti hujan tadi, supaya membaharui kenajisan kita, hati yang najis, pikiran yang najis. Iya. Yeskiel pasal yang ke-36 sudah. Sekarang Yesaya 44 ayat yang ketiga, ya, dengan hati yang menghauskan
roh Allah itu, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya ya ke atas. Yuk kita lihat Yesaya 44 ayat 3. ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Sama seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28. Ini nubuatan yang sedang masuk dalam penggenapannya Tuhan. Dan Tuhan tadi memberikan kepada saya tahu, sampaikan firman ini. Silakan baca. 2 ayat 28. 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Maukah kita roh kita diperbarui? Itu sebabnya Sobat Prestasi, tolong bagaimana Bu supaya roh najis itu dan pengertian-pengertian baik itu najis, baik itu penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan bukan ke kelenteng saja atau ke kemana yang enggak, bukan itu saja, atau ke patung, enggak. Bukan itu maksud, bukan hanya itu saja, itu adalah yang lain-lain. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan lagi manusia menuruti hawa nafsu daging yang tadi sama dengan keserakahan. Itulah penyembahan berhala. Fokus diri untuk memuaskan daging, masuk dalam zona nyaman, pinginnya tidur, gak baca Alkitab, ya gak berdoa. Aduh Tuhan, masih pagi ini, masih belum terang, nanti ajalah baca firman-Nya. Nah, contoh seperti itu, yang simpel-simpel aja. Itulah artinya manusia lebih menuruti hawa nafsu daging, keinginan daging, kehendak daging, sehingga hidupnya ya seperti itu saja, nggak berubah-berubah. Sekalipun ke gereja tiap minggu, nggak pernah telat, nggak pernah. Tetapi yang Tuhan mau bukan masalah itunya, tetapi pembaharuan budinya, yaitu pembaharuan rohnya. Itulah yang Tuhan mau. Tiap hari kita harus minta, nyatakan Tuhan pribadimu, tunjukkan kebenaranmu, kebesaranmu Tuhan kepada saya, kekudusanmu, nyatakan Tuhan pribadimu, supaya apa? Kita diperbaharui roh kita, dan supaya roh Allah diam di tengah-tengah kehidupan kita, supaya Tuhan katakan, aku akan mencurahkan roh Tuhan ke atas semua manusia, supaya manusia tidak lagi mengandalkan kedagingannya, tidak lagi istilahnya mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak lagi merasa diri benar. Tetapi ketika roh najis itu disingkirkan dari dalam diri kita, maka Tuhan katakan tadi, di situ muncul di dalam Yesaya 36 ayat 29, aku akan menumbuhkan gandum dan memperbanyaknya dan seterusnya. Itu menyertai semuanya adalah berkat. Silakan Sobat Prestasi, nanti saya akan jelaskan tentang ayat-ayat tadi yang menunjang tentang Tuhan nyatakan kekudusannya, kebesaran. Ayatnya di mana saja, silakan dihubungi di nomor HP saya, tolong dibacakan. Ya, silakan di SMS atau dihubungi di 0853 105 19177 atau di 021 50 111 477 dan di nomor 0857 163 77977. Ya, Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, saya ulangi karena waktunya sudah tinggal sedikit. Saya akan tutup dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3. 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3 ayat 24. Sama 1 Yohanes 5 ayat 6. 5 ayat 6. Ya, silakan baca dulu 1 Yohanes 3. Oh, sudah dibaca tadi ya? Sudah. Sekarang ganti 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Seringkali kita ngaku-ngaku rohku lebih besar. Tunggu dulu, rohmu sudah roh Allah belum? Kalau masih ada mengaku diri benar tadi, itu masih roh najis. Sehingga itu tidak bisa lagi kau mengatakan seperti itu. Kalau rohmu sudah diperbaharui, maka engkau bisa mengatakan itu dan kamu bisa menjadi pemenang.
Tapi kalau masih belum diperbarui, ngomong roh Tuhan lebih besar tapi ketakutan masih ada kebencian, itu namanya belum. Makanya perlu diperbarui. Satu ayat penutup, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 6, demikian firman Tuhan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Ayat yang ke-10-nya. Ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Artinya apa? Saya mau jelaskan, tutup dengan penjelasan sedikit. Rohlah yang memberi kesaksian. Jadi kalau sudah ada roh Allah masuk di dalam kita, diam di tengah-tengah kita, baru kita bisa menyaksikan kebesaran mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Bukankah itu yang Tuhan katakan, yaitu firman telah menjadi manusia, diam di dalam tengah-tengah di antara kita, dan di situ memberi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu sama dengan memberi kesaksian apa yang dipercaya oleh firman Tuhan, yang kita percaya firman Tuhan itu. Jadi kalau belum ada roh Allah, kita belum bisa menjadi saksinya. Bahkan juga yang disebut orang percaya harus memberi kesaksian apa yang dipercaya, yaitu sesuai firman tadi. Itu yang harus kita tahu. Bagaimana Bu mengalami mujizat? Silakan nanti di nomor telepon yang tadi sudah disebutkan. Saya tutup karena waktunya sudah habis. Nanti silakan baca bagaimana Bu caranya supaya saya bisa mengalami mujizat dari firman yang saya percayai. Nanti Sobat Prestasi silakan hubungi di nomor yang tadi disebut. Saya tutup. Sebelumnya mungkin Sobat Prestasi yang belum jelas tadi nomor telepon, mungkin satu kali dibacakan sekali lagi yang as saja. Dapat SMS ke nomor 0853 105 19177. Sekali lagi di 0853 105 19177. Ya. Mari kita ajak berdoa, Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, apa yang sudah Kau sampaikan kepada setiap kami, supaya kami harus diperbarui roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak lagi dituntun oleh kedagingan, tapi kami dipimpin oleh roh-Mu ya Allah Bapa. Biarlah semua roh najis dalam diri kami semuanya Tuhan, Engkau yang menghalau semua itu dari dalam roh kami, supaya karena kami minta supaya Tuhan menyatakan diri kepada kami, bahkan menyatakan kekudusan-Mu dalam kehidupan kami, dalam roh kami, jiwa kami, supaya benar-benar semua itu Tuhan dalam diri kami, baik itu roh keserakan, roh keegoisan, keangkuhan, kecongkaan, kesombongan, itu sirna dari dalam kehidupan kami, karena itu bukan berarti berasal dari Allah Bapa. Itu sebabnya Tuhan kami sangat menghauskan roh-Mu, air jernih itu Tuhan tercurah atas roh kami dan membaharui roh dan jiwa kami, hati kami Tuhan, supaya benar-benar kami hidup mentaati apa yang Kau mau atas hidup kami, supaya kami dimampukan oleh roh-Mu itu Tuhan, yaitu kasih itu, mengasihi sesama seperti diri sendiri, mentaati firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih bagaimana Engkau mengasihi kami, kami pun harus mengasihi dan hidup di dalam kasih itu sendiri. Terima kasih Bapa atas pewahyuan-Mu, atas penyataan-Mu, atas pengajaran-Mu. Engkau sampaikan kepada kami semuanya pedang bermata dua, baik itu bagi pendengar maupun bagi kami Tuhan Yesus yang ada di studio. Terima kasih Roh Kudus atas pewahyuan-Mu sekali lagi, supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Allah, bukan hanya pada saat ini saja, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.